Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra Azhar Penjahitan sebagai moderator dan sekalian penyampai materi. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembacaan materi yang berjudul Mediator dan skillnya. Mediator dalam Islam disebut dengan hakam. Hakam ialah seseorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa atau suami istri yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu, majelis hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, di antaranya yang berasal dari hakim moderator yang sudah ditetapkan oleh lembaga hakim. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal. Pada ayat tersebut telah diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi di pihak istri. Andai kata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan sikok di antaranya kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi atau tahkim. Suami boleh mengutus seseorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga, masing-masing boleh diambil dari orang lain. Kedua hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri supaya yang keruh menjadi jernih dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua hakam itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri dan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang hakam itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka. Moderator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari moderator: yang pertama, netral; dua, membantu para pihak; yang ketiga, tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Hakam atau moderator yang diatur dalam pasal 76 ayat 2 lebih menitik beratkan kewajiban daripada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan suami istri. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan Ahmad Ali, bahwa moderator atau hakam yang netral tidak bertindak sebagai seorang hakim. Dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan moderator memimpin sesuatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi, dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka sendiri.
Kesimpulannya yaitu dikemukakan oleh Murtaza Mutahari dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat 2. Tampaknya pengertian yang beliau sangat dekat dengan maksud yang tertulis dalam Quran surah An-Nisa ayat 35, sedang apa yang dirumuskan penjelasan pasal 76 ayat 2 sudah agak menyimpang. Hakam yang dimaksud dalam Al-Quran terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing, satu orang dari keluarga pihak suami istri, sedangkan hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat 2 boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja, bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau training mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus-menerus sehingga memiliki ketajaman dan menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa, memilih bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan. Dan selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Kepada saudara Reski saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi yang saudara sampaikan, saya ingin bertanya tentang dalam situasi macam apa mediator dalam proses mediasi berwenang menyatakan suatu mediasi itu telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Reski yang telah bertanya. Dan selanjutnya kepada saudara-saudara, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan kepada saudari Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa syarat untuk menjadi seorang mediator dalam menyelesaikan suatu konflik? Terima kasih kepada saudari Dira yang telah bertanya. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Reski yang mana pertanyaannya, dalam situasi macam apa mediator dalam proses mediasi berwenang menyatakan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan. Yaitu mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kepada saudara Reski, apakah dapat terima? Baik, terima kasih atas jawabannya, dapat saya terima. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan saudari Dira yang pertanyaannya, apa syarat untuk menjadi seorang mediator dalam menyelesaikan suatu konflik? Yaitu syarat untuk menjadi mediator adalah bersikap adil dan bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, memiliki sikap menghormati dan mengerti berbeda pendapat, dan memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan, dan memiliki memfokuskan diri pada persoalan bukan kesalahan. Kepada saudari Dira, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih, jawabannya saya terima. Dan selanjutnya saya akan menutup presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.